Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan, ada nggak di antara teman-teman kami yang mungkin sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan memanah, atau bahkan mungkin sampai setahun, tapi masih kebingungan gitu loh. Kadang kena sasaran, kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Bahkan padahal cara membidiknya sama. Oke, teman-teman, mungkin tidak jarang ya mengalami hal seperti itu. Caranya udah sama, membidiknya sama, tapi kena, coba lagi ke kanan, coba lagi anak panah ke kiri, coba lagi anak panah ke atas, coba lagi anak panah ke bawah. Kok bisa gitu gitu? Apa yang salah? Oke teman-teman, untuk mendapatkan akurasi atau ketepatan itu dibutuhkan dua hal ya. Yang pertama peralatan, diantaranya busur dan anak panah. Yang kedua si pemanah alias tekniknya kita. Kebanyakan kita itu berfokus kepada teknik. Saya seringkali ditanya bagaimana cara membidik biar tepat, bagaimana cara membidik biar tepat. Fokusnya hanya kepada cara membidik. Padahal untuk mencapai ketepatan dalam memanah dibutuhkan peralatan yang juga mendukung gitu loh. Seperti misal kemarin ini beberapa hari yang lalu saya bikin postingan di YouTube tentang budget berapa harga busur yang teman-teman punya gitu loh. Yang paling besar itu menjawab di bawah 500.000. Harga busurnya di bawah 500.000 itu sebanyak 45%. 500.000 sampai 1 juta 32%. Di atas 1 juta itu ada 12% dan 2 juta, 3 juta ke atas ada 10%. Ini yang ikut berpartisipasi 468 suara. Artinya sebagian besar kita memang menggunakan busur-busur dengan budget atau harga yang di bawah gitu loh. Saya tidak mengatakan busur dengan budget rendah itu jelek ya. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi setidaknya kalau kita ambil kesimpulan kadang mungkin busur yang akurasinya bermasalah itu memang rata-rata yang di harga murah kan seperti itu, walaupun tidak semuanya. Itu yang perlu kita jelaskan. Jadi ketika kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang ke kiri, kadang ke kanan, masih kebingungan untuk mendapat akurasi, sementara cara membidiknya sudah cocok rasanya. Barangkali peralatan kita yang bermasalah, teman-teman. Itulah ketika kita mencari sebuah peralatan panahan, itu setidaknya target pertamanya jangan cuma murah. Beli busur untuk pemula yang murah. Berapa harga busur paling murah? Ketika kita membeli busur yang murah dan busurnya bermasalah dalam tanda kutip, hanya akan melahirkan aktivitas memanah yang kebingungan. Lalu kita akan bosan gitu loh. Tembak ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke atas, kadang ke bawah. Sehingga kita sebagai pemula malah kebingungan loh, gimana sih cara memanah? Yang bermasalah sebenarnya alatnya, sehingga berpengaruh kepada teknik kita. Kitanya sendiri juga bingung, gimana sih cara membidik? Kadang membidik kayak gini kena, kadang membidik kayak gini jadi ke kanan. Kadang membidik kayak gini kena, kadang membidik kayak gini kok jadi ke kiri. Padahal peralatannya sendiri yang bermasalah. Jadi seperti tadi yang menggunakan busur di bawah 500.000, kalau busurnya di bawah 500.000, ya kemungkinan anak panah yang dibeli juga seperti apalah kan gitu loh. Mungkin beberapa dari saya ada yang bertanya bahkan, Bang, bagus mana lakban daripada busa ati sebagai fletching anak panah? Ya saya jawab nggak bagus dua-duanya gitu loh. Bukan untuk bermaksud menjelek-jelekan ya, tapi memang akan berpengaruh kepada akurasi dan ketepatan nantinya teman-teman. Nah, sehingga memang jadi anak panah, memang menjadi sebuah busur, tapi hanya akan melahirkan kegiatan panahan yang memang tidak berdampak kepada ketepatan. Sehingga mau memanah sekian lama pun kita tidak akan ngerti gimana cara memanah. Karena peralatannya itu sendiri memang sudah tidak mendukung gitu loh. Kita tidak pungkiri ada peralatan, ada busur-busur, ada anak panah yang memang tidak bisa diajak nurut. Mau dipakai profesional juga kacau-kacau. Nah, jadi untuk teman-teman kami yang ingin bermula-bermula di panahan, jadi tidak memberi standar saja kepada saya pemula pengen beli busur murah, anak panah murah. Jangan cuma sekedar murah. Tapi memang kalau bisa usahakan memang itu busur dan anak panah bisa digunakan. Setidaknya bisa untuk belajar mencari akurasi di jarak-jarak dekat untuk pemula gitu loh. Nah, jangan sampai habis beli kebingungan, kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang ke samping, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Jadi kita kebingungan, bukan teknik yang salah sebenarnya, peralatan yang pada awalnya sudah bermasalah. Jadi mau teknik kayak apa juga kalau peralatannya tidak mendukung ya hasilnya kacau.
Nah, jadi saran saya pertama adalah, jadi mungkin ada yang protes, ya kalau orang kaya enak lah bisa beli busur. Oke, saran saya pertama teman-teman, gabung dengan klub atau komunitas terdekat. Itu sangat perlu ya, sehingga senior-senior di klub, senior-senior di komunitas, mereka akan bisa memberi rekomendasi nanti busur di harga-harga yang setidaknya bisa lah digunakan gitu loh. Nah, senior-senior guru-guru di komunitas nanti akan memberi rekomendasi mana busur-busur yang setidaknya bisa digunakan untuk belajar memanah. Saya sangat sering loh mendapat DM, mendapat pesan lah, pertanyaan, kok saya masih kacau-kacau busurnya, ya bisa dibilang busur yang memang tidak bisa mencari akurasi lah di sana. Kalau sekedar belajar form bisa, kalau sekedar belajar form mana ya bisa, karena dia berbentuk busur, dia memiliki fungsi sebagai sebuah busur, ada string dan sebagainya, ada anak panah, ada fletching, ada poin dan sebagainya. Hanya saja dengan spesifikasi bahan, kurva dan sebagainya itu menyebabkan si busur tidak mudah untuk dijinakkan gitu loh, sangat liar, kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke atas, kadang ke bawah. Jadi itu sedikit dari saya untuk teman-teman yang ingin bermula-mula di panah atau sudah memulai aktivitas memanah, sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai setahun bahkan mungkin, tapi masih kebingungan, kok nggak bisa kena-kena ya? Hasilnya itu kadang ke kiri, kadang ke kanan. Kita tidak tahu mana apa yang salah. Mungkin saja yang salah adalah peralatannya. Jadi saran saya memang masuk ke klub, masuk ke komunitas, minta panduan kepada guru-guru atau senior-senior tentang pembelian alat, sehingga budget teman-teman, anggaran saya punya segini. Nah, berapa busur yang masih bisa digunakan lah di anggaran segitu gitu loh. Ini bukan berarti akurasi saya bagus ya, tidak. Tapi ya saya bilangnya gini lah, kalau ini pemula sekali, saya setingkat di atas pemula. Tapi kalau yang master, yang pro-pro udah jauh. Saya jauh di bawah mereka. Tapi kalau ini pemula, saya setingkat lah di atas. Nah, untuk memudahkan teman-teman, maka itulah saran yang saya berikan perkara peralatan. Jangan sampai menggunakan anak panah fletchingnya lakban. Ya, saya tidak ada masalah dengan anak panah berfletching lakban dan sebagainya. Hanya saja tentu akan berpengaruh kepada kelajuan anak panah. Saya tidak ada masalah juga dengan anak panah yang menggunakan fletching busa ati sebenarnya. Hanya saja akan mempersulit kita mencari akurasi dan ketepatan dalam memanah. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk faktor yang mempengaruhi ketepatan itu bukan cuma membidik, bukan cuma teknik khususnya umumnya, tapi juga termasuk peralatan yang mendukung, baik itu busur ataupun anak panah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.